banyak muncul relawan yang tiba-tiba menyodorkan Gibran. Ada yang namanya Rampai Nusantara, ada yang namanya Relawan Gerak Indonesia, ada juga Relawan Gibran untuk Negeri atau GUN. Aneh kan, tiba-tiba bisa muncul relawan sebanyak itu. Ini adalah eskalasi lanjutan, dari baliho menjadi relawan. Seolah-olah Gibran sangat serius ingin dijadikan sebagai cawapres. Kesimpulannya, bola panas dilempar bertubi-tubi ke arah Gibran. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Sekelompok orang yang disebut sebagai relawan Jokowi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo di Pilpres. Ini adalah yang kesekian kalinya ada relawan Jokowi kemudian mengklaim mendukung Prabowo. Alasan mereka mendukung Prabowo adalah karena Prabowo dianggap sudah berguru kepada Presiden Jokowi. Menurut mereka, Indonesia butuh pemimpin yang tegas, merakyat, dan juga punya pengalaman mengelola geopolitik. Dan menurut mereka, semua itu ada dalam diri Prabowo. Bukan cuma itu, relawan ini juga meminta supaya Gibran bersedia menjadi cawapresnya Prabowo jika nantinya MK mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres. Mereka anggap Prabowo dan Gibran akan menjadi pasangan yang tepat dalam memimpin Indonesia. Seharusnya relawan Jokowi menunggu dengan sabar. Jokowi masih belum menunjuk siapa capres yang didukung. Ojo ke susu, begitu kata Jokowi. Kalau memang mendukung dan tegak lurus dengan Jokowi, harusnya menunggu sinyal dari Jokowi, bukan langsung menyatakan dukungan terhadap Prabowo, apalagi sampai mengajak Gibran untuk menjadi cawapres. Dan gayung seolah bersambut. Prabowo ibarat menyiram bensin ke dalam bara api. Udah tahu Gibran itu belum cukup usia dan juga kader partai lain. Prabowo seolah tidak peduli. Dia bilang dia memaklumi aspirasi soal cawapres dari sosok kalangan muda. Tapi dia tidak bisa memutuskan sendiri. Prabowo bilang nama Gibran masuk dalam calon potensial dan akan dibicarakan dalam pertemuan bersama parpol koalisi. Politisi yang sudah berpengalaman kayak Prabowo seharusnya sudah tahu etika politik. Tidak sembarangan mencomot orang yang masih aktif di partai lain. Ini namanya perebutan paksa atau pembajakan secara sepihak tanpa meminta izin. Ini namanya enggak tahu malu, yang dampaknya bisa menggembosi suara pendukung Pak Jokowi. Saran saya, Gibran jangan sampai termakan rayuan, apalagi berani menginjak perangkap. Ini seperti menginjak ranjau. Sekali injak, habislah sudah. Dari kalangan masyarakat, banyak yang mulai resah dengan gugatan terhadap MK soal usia minimal capres dan cawapres. Kalau diloloskan, yang rugi adalah Gibran sendiri. Gugatan ini dari awal sudah dianggap sebagai jalan tol atau karpet merah untuk Gibran menjadi cawapres. Gibran sebaiknya menjauh dan jangan terpengaruh oleh banyaknya relawan entah dari mana yang mengaku berharap Gibran menjadi cawapres. Jangan terlalu ambisius, nanti nasibnya bisa seperti Anies. Lebih baik konsisten dan tidak terburu nafsu. Wali kota, gubernur, lalu presiden. Jalan masih panjang. Kalau teruji, mau jadi presiden pun masyarakat tidak akan mempermasalahkan. Kalau sekarang lompat pagar menjadi cawapres, masyarakat pasti akan berpikir, maklum, anak presiden. Kalau bukan anak presiden, mana bisa langsung jadi cawapres? Di sisi lain, saya curiga dari mana muncul banyak relawan yang tiba-tiba mendukung Gibran menjadi cawapres. Apakah itu murni dukungan atau ada yang menggerakkan? Prabowo sebenarnya mungkin berharap Gibran mau menjadi cawapres. Itu artinya mau ditaruh di mana partai besar yang menjadi koalisi? Kasihan Ketua Umum Partai Golkar, PAN, dan yang lain, yang mana tidak dianggap lebih layak daripada Gibran. Prabowo malah kelihatan lebih mengemis kepada Gibran yang merupakan kader PDIP. Di satu survei, dikatakan bahwa Ganjar populer dan menjadi pilihan utama bagi generasi Z. Generasi Z ini mewakili anak muda zaman sekarang.
Mungkin ini alasan Prabowo mau merangkul Gibran supaya bisa merebut suara dari generasi Z. Tapi caranya itu loh, ugal-ugalan seperti sopir yang tidak tahu aturan lalu lintas. Asal balap dan asal serobot jalur pengendara lain. Padahal mereka ini jauh lebih berpengalaman dan punya posisi penting di partai. Masa kalah pamor dengan Gibran yang baru seumur jagung di dunia politik dan tidak punya jabatan penting di parpol? Selain Gibran, sebenarnya ada nama lain yang digadang-gadang bakal menjadi cawapres Prabowo, yaitu Erick Thohir dan Erlangga Hartarto. Tapi dua nama ini tidak seheboh Gibran. Kalau gugatan MK ditolak, mungkin dua nama ini bakal menjadi tempat pelarian Prabowo. Ibarat cinta ditolak oleh target utama, akhirnya berpaling ke target cadangan. Ini namanya dilepehin secara halus. Kayaknya Prabowo cuma membutuhkan Gibran untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden. Caimin aja sampai terpaksa bergabung dengan Anies karena merasa tidak ada kepastian atau tidak dianggap sama sekali. Itulah yang akan terjadi pada parpol lain di Koalisi Indonesia Maju. Ditahan dulu sambil menunggu kabar keputusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Tanpa sadar, parpol lain di koalisi seolah sedang dipermainkan oleh Prabowo. Kebetulan Caimin agak kurang sabaran sehingga lompat pagar ketika dapat peluang bagus bersama Anies. Ditawari Surya Paloh, godaannya sangat menggiurkan. Caimin tidak sanggup menolak. Nafsu yang sudah diubun-ubun selama bertahun-tahun akhirnya kesampaian juga. Intinya, kasihan aja dengan parpol lain, terutama Golkar yang merupakan partai terbesar ketiga. Ketua umumnya harus menjalankan rekomendasi hasil Munas, yaitu Erlangga harus menjadi capres atau minimal cawapres, tapi kalah dengan Gibran. Dan demi Gibran, Prabowo seolah tidak peduli soal tata krama yang baik. Ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Saya bingung kenapa makin kesini makin banyak relawan yang tiba-tiba mengaku mendukung Gibran menjadi cawapres. Nama relawannya tidak akrab di telinga saya. Dan setelah ditelusuri, ada yang mendukung Prabowo. Tapi dari beberapa media yang saya baca, banyak muncul relawan yang tiba-tiba menyodorkan Gibran. Ada yang namanya Rampai Nusantara, ada yang namanya Relawan Gerak Indonesia. Ada juga relawan Gibran untuk Negeri atau GUN. Aneh kan, tiba-tiba bisa muncul relawan sebanyak itu. Ini adalah eskalasi lanjutan, dari baliho menjadi relawan. Seolah-olah Gibran sangat serius ingin dijadikan sebagai cawapres. Kesimpulannya, bola panas dilempar bertubi-tubi ke arah Gibran. Saya sangat yakin ini adalah strategi yang disengaja. Alurnya sangat rapi dan terstruktur. Semua kembali ke Gibran, apakah tetap tidak akan terpengaruh atau malah nekat lompat pagar ke arah Prabowo. Saya anggap ini adalah perangkap sekaligus ujian terberat untuk Gibran yang baru beberapa tahun terjun ke politik. Godaan berkuasa memang sangat luar biasa. Apakah Gibran bisa menahan itu semua? Kita tunggu saja hasil dari MK dan pendaftaran capres-cawapres yang tinggal beberapa hari lagi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.